gift card. Nah, ini dia kartunya. Kartu remi biasa, dan menariknya dari sejak tahun 91 orang-orang mengingat menggunakan sarana kartu ini untuk melatih daya ingatnya. Nah, Safa, boleh terangin nggak bagaimana cara bertandingnya? Jadi yang pertama kita harus menyiapkan satu deck kartu yang terdiri dari 52 kartu. Selanjutnya kita harus mengingatnya maksimal atau minimal ya, waktunya 5 menit. Kita harus mengingatnya secepat-cepatnya. Nah, siapa yang akan jadi juara, Safa? Yang berhasil mengingat Kartunya lebih cepat. tercepat ya. Nah, jadi tercepat. Nah, sekarang kita bakal memberitahu teman-teman langkah pertama dalam mengingat kartu. Yang pertama adalah membuat asosiasi setiap kartu. Sebagaimana kita ketahui, kartu terdiri atas daun dan angkanya. Daun itu adalah, kita lihat yang pertama, skop. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah daun skop. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita mempunyai diamond ya. Yang bentuknya seperti ini, kita biasa sebut diamond atau lapis. Lalu yang ketiga ada apa, Syafa? Ada hati. Nah, itu hati yang berbentuk heart atau heart. Nah, lalu yang terakhir ada daunnya apa, Syafa? Yang terakhir ada keriting. Nah, keriting. Coba lihat. Nah, keriting ini, setiap dari kartu daun ini mempunyai 13 kartu, yaitu dari angka 1 sampai 10. Dan ditambah lagi, ada juga kartu yang terdiri atas raja-raja, yaitu king, queen, dan jack. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Pertama, kalau tadi yang Kak Yudi bilang, skop itu menjadi, kita singkat ambil kata depannya saja, huruf depannya saja. Skop berarti S. Lalu kita melakukan asosiasi angka. Kalau as itu 1, 2 itu dan sampai 10 berlanjut. Kalau 10 itu kita anggap sebagai 0, karena satu-satunya kartu yang mempunyai angka 0 hanya 10. Lalu kita harus mengasosiasikan 2, mengambil kata depan dari setiap daun, yaitu skop S, kemudian asosiasi angkanya. Kalau kita lihat as atau 1 itu mempunyai asosiasi angka apa, Safa? T atau D. T atau D. Nah, 1 itu kan seperti T atau D, karena kalau 1 ditambahin topinya seperti huruf T. Kalau 2 dibalik seperti apa? N. Nah, sehingga kalau kita mempunyai asosiasi skop 2 berarti S dengan N. Kalau kita membuat kata dari huruf S dengan N, jadi apa, Safa? Sony. Sony. Nah, bayangin Sony PlayStation. Kita coba lagi ya dengan kartu yang lain. Hearts. Nah, kalau hearts berarti atau hati mempunyai huruf depan apa? H. H. Berarti kalau kita ingin membuat asosiasi kartu dari sebuah kartu hati 3, kita harus melihat asosiasi angka 3 dulu. 3 itu kalau dibalik seperti huruf apa? M. Nah, berarti kita membuat kata dari H dengan M. Ingat daunnya dulu, H, lalu ditambah asosiasi angkanya, M. Jadi apa kalau hati 3, siapa? Hama. Hama berarti yang menggerogoti tumbuhan. Nah, untuk lebih lanjutnya, Kak Yudi mempunyai tabel dari asosiasi kartu. Nah, kita bakal mencoba membuat menukarnya. Sekarang tadi ini asosiasi angka dulu ya. Teman-teman di rumah boleh catat kalau 1 itu menjadi T atau D. Kalau 2 menjadi huruf N karena dibalik ya. Kalau 3, nah ini angka 3, kalau dibalik ke kiri itu seperti huruf M. Kalau 4 dicerminkan nih, namanya angka 4 dicerminkan seperti ini. Nah, bisa menjadi, lalu ditutup menjadi huruf P, menjadi huruf P. Lalu kalau ditambah gendut nih, P-nya tambah gendut jadi huruf B. 5 bisa jadi L. Kenapa? Awal huruf kata 5 L. Nah, lalu 6 kalau dibalik jadi J, atau dia hilangin bulatannya jadi C. 7 jadi K. Kenapa jadi K? Nah, 2 huruf 7 kalau digabungin itu bisa jadi huruf K loh. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi huruf K. Lalu 8 terinspirasi dari angka di lift. 8 kalau bagian atasnya dibuang menjadi huruf H. Kalau L terbaliknya dibuang menjadi huruf F. 9 mirip G, dan 0 menjadi S. Ya, huruf S dibulatin jadi huruf angka 0. Nah, sekarang sesuai dengan rumusnya tadi apa? Daun ditambah asosiasi angka. Berarti daunnya skop, berarti kita ambil S. Keriting K. Diamond D, hati H. Kak Yudi akan tanya dulu ke Safa. Skop 3 berarti
S dengan M. 3M. Berarti kita bikin katanya apa imajinasinya kalau skop 3, Safa? Sumo. Sumo. Nah, lalu kita lanjut lagi ya. Kalau umpamanya Kak Yudi punya kartu keriting 5. Keriting 5. Kalau keriting K 5 L. L. Berarti kalau kita bikin kata keriting 5 jadi apa, Safa? Kolam. Kolam. Nah, kolam. Lalu kita akan masuk diamond atau D ya. Diamond as. Contohnya Kak Yudi punya diamond as atau diamond 1. Berarti kita bikin kata dari huruf D, diamond, dan 1 D juga. Nah, kira-kira apa ya kata dari huruf D dengan D? Dadu. Dadu. Nah, kita bikin dadu. Lalu, kita yang masuk nih. Contoh daun yang terakhir. Hati. Berarti kita tulis H. Kak Yudi mau ngetes hati 10. Nih ya, hati 10. Hati 10 berarti H dengan S. Kalau hati 10 H dengan S jadi kata apa, Safa? Hias. Hias. Nah, ini adalah contoh 4 kartu dan adik-adik kalau mau mengingatnya, teman-teman mau mengingat 52 kartu, maka harus pertama sekali membuat asosiasi dari setiap kartu yang ada dari 52-nya. Dan kita tadi menyelesaikan 1 sampai 10. Lalu bagaimana cara mengingatnya? Ada 2 cara. Pertama metode rantaian, terus ada lokasi. Kalau kita pakai metode rantaian, ada kartunya sumo, skop 3, kolam keriting 5, diamond as, dadu, lalu ada hati 10, hias. Kita bisa bikin cerita pamannya ya. Sumo kecebur di kolam ya. Bangun-bangun dari kolam, masuk dadu dalam mulutnya. Nah, dadunya itu lalu dia buang, dijadiin hiasan di rumahnya. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi kita tadi baru sampai as, sampai 10. Sekarang kita punya raja-raja ya, Safa ya? Yeah. Nah, ada king, queen, jack. Nah, kalau pamannya kita mempunyai king sekop. Nah, king sekop itu biasanya kita bayangin apa, Safa? King sekop, kakek. Kakek. Nah, jadi ini kita bayangin kakek kita. Nah, berarti queen adalah pasangannya ya. Pasangannya berarti ini nenek. Kalau king keriting kita ganti dengan apa? King keriting kita ganti jadi om. Om ya. Berarti pasangannya om adalah tante. Lalu kalau diamond, kingnya jadi apa? Kalau diamond, kingnya menjadi ayah. Ayah, berarti pasangannya adalah Bunda. ibu ya atau bunda ya. Lalu kalau hati itu kalau kita seorang perempuan, maka queen hati akan menjadi diri kita sendiri. Dan queen hati, king hati akan menjadi tokoh idola kita. Lalu kalau kita pria, king hati menjadi diri kita sendiri dan queen hati menjadi tokoh idola kita. Lalu gimana dengan jacknya? Nah, jack sekop bisa kita ngebayangin sekop ataupun nenek kita yang lain ya, saudara atau uak kita. Kalau keriting kita bisa ngebayangin sepupu kita, anaknya om dan tante. Jadi om dan tante punya anak, itulah jack keriting yang kita bayangin. Intinya kita harus mengasosiasikan apa yang ada dalam kartu ini menjadi gambaran. Lalu kemudian kalau king diamond kan menjadi ayah, ibu, berarti jack ini karena diri kita sendiri udah dipakai di hati, berarti jack ini adalah kakak atau adik. Jadi jack diamondnya kakak atau adik. King hati diri kita kalau pria, kalau queen hati diri kita sendiri. Nah, king hati, queen hati berarti jack hati siapa? Sahabat kita ya. Nah, sekarang kita akan mulai mengingat dan salah satu metodenya tadi kita udah pakai metode rantaian, kita akan menggunakan metode lokasi kali ini dan kita menggunakan lokasi tubuh. Nah, adik-adik sebelum mulai latihan, lengkapi dulu tabel asosiasi ini. Dan kalian juga bisa dapatkan tabel asosiasi ini di buku Seri Memorizing Like an Elephant yang ketiga ya. Setelah membuat asosiasi ini, kalian bisa menuliskannya di kartu kalian masing-masing supaya tidak lupa ya. Jadi contohnya seperti ini. Aduh, saya suka lupa nih kalau skop as ini jadi apa? Berarti skop S. Lalu T itu as itu 1, berarti jadi T. Kalian boleh tulis di kartu kalian ini adalah sate. Setiap kali melihat skop adalah sate. Lalu pemainnya lagi kita mempunyai diamond ya. Diamond. Ini D. Nah, 6 adalah J. Kita bisa ngebayangin ini adalah sebuah DJ. Nah, itu dia asosiasinya, langkah pertamanya. Nah, berikutnya kita akan coba
mengacak kartunya ya. Simpel aja, sedikit aja. Lokasi yang digunakan adalah lokasi tubuh. Nah, tubuh kita terdiri atas paling atas ada apa? Rambut ya. Ya. Paling bawah ada kaki. Sekarang Kak Yudi bakal mengacak kartunya. Kartunya telah dikocok dan ngambil salah satu jenis kartu, lalu kita mencoba berimajinasi dengan kartu-kartunya. Kartu yang pertama ya, kita lihat ya. Jack hati. Nah, kalau Jack hati kita bayangin siapa? Idola ya. Idola. Lokasi pertama kita apa yang paling atas? Rambut ya. Rambut. Nah, kalau diamond 3 ini kita membayangin adalah kalau diamond 3 kita ngebayangin apa, Safa? Damai ya. Nah, damai ya. Nah, jadi kita ngebayangin idola kita menjambak-jambak rambut ini ya. Menjambak-jambak rambut kita supaya terjadi perdamaian gitu ya. Supaya perdamaian. Lalu kita lihat keriting 4. K dengan P atau B ya. Jadi apa, Safa? Kapal. Kapal. Nah, kapal. King keriting adalah om kita. Kita bayangin ada kapal menabrak jidatnya om. Waduh, sakit. Nah, lalu kemudian as hati ya. As hati. Hati as. Kalau as hati kita ngebayangin apa, Safa? Hati. Hati ya, ngebayangin hati, love ya. Kalau diamond 9, D dengan G kita ngebayangin dagu ya. Contohnya ya, ada orang ya pakai cap hati di dagunya, dia tempelin ke habis dari jidat ke matanya ya, ke mata kita. Mata kita jadi ada cap hatinya karena dicap dengan dagu ya. Lalu kemudian ada diamond 0 atau diamond 10. Jadi apa? D dengan S, dasi ya. Dasi. Queen keriting adalah tante ya. Kita ngebayangin Queen keriting, diamond 10 adalah dasi, Queen keriting, kita bayangin tante itu bersin. Tante bersin ngeluarin dasi. Pertama kita akan recall dulu ya. Kita akan recall dulu. Yang pertama, tadi ada apa di rambut Safa? Ada idola. Ada idola menjambak rambut supaya terjadi damai. Berarti idola tadi apa? Jack hati, lalu damai, diamond 3 ya kan, berarti D dengan M ya. Lalu kemudian jidat kita siapa yang kapal? Kapal menabrak jidatnya siapa? Om. Om ya, berarti kapal keriting 4 benar, dan King keriting. King keriting. Nah, lalu kemudian mata kita ya dicap dengan lewat hati ya, yang ditempel di dagu ya, dagunya dicapkan ke mata. Berarti kalau hati itu apa kartunya, Safa? As hati. As hati, ya benar. Lalu kemudian dagu, berarti diamond 9 ya, diamond 9. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, tante kita tadi bersin ngeluarin apa? Dasi ya, dasi. Kalau dasi berarti apa? Diamond S 10 ya, diamond 10 kan. Nah, lalu kalau Queen keriting, kalau tante tadi Queen keriting ya. Nah, itu kita bisa lanjutin. Jadi lokasinya bisa dari hidung, turun ke mulut, turun ke pipi, ke telinga, pundak, dada, tangan, perut, kaki, sampai ke bawah ya. Dan setiap lokasi ditempelkan 2 kartu ya. 2 kartu. Lalu kalau kalian sudah mempunyai lokasi sebanyak 26, kalian bisa mengingat 52 kartu. Nah, lokasi itu tidak mesti tubuh ya, Safa. Contohnya apa? Rumah, sekolah. Nah, gimana bikin lokasi di rumah? Pasti adik-adik sudah tahu kalau sudah baca memorizing. Dan Alvan, kalau masuk ke rumah, di depannya ada apa? Ada teras. Lalu kemudian ada apa lagi? Ada carportnya ya. Lalu ada pintu, buka ada pintu. Lalu masuk ada sofa ya. Ada sofa, lalu di atas sofa ada ruang keluarga, kamar, dan di dalam kamar ada apa saja. Itu semua bisa dijadikan tempat lokasi kalian. Yang penting sudah familiar. Nah, kurang lebih itu tutorial dari kita ya, Syafa ya. Semoga adik-adik bisa sangat mandiri ya mengerjakannya, dan semoga nanti di friendly yang ketiga bisa mencuri nomor ini. Benar. Kuncinya apa? Yang pertama adalah asosiasi, kartu sudah siap. Kedua, membuat lokasi. Lalu ketiga, bikin imajinasi yang unik dari setiap kartu yang telah diingat. Itu saja dari kami. Saya Yudi. Dan saya Safa. Selamat berlatih. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian.
seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu